Halo guys semuanya, selamat siang, selamat hari Senin pertama di bulan Juli ya. Gimana hari Seninnya? Apakah menjadi hari Senin terbaik pertama di bulan Juli ini atau Senin yang sama saja sama kayak Senin-Senin sebelumnya? Oke, di video ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Iya, dan mungkin aku juga agak sedikit takut untuk ngebahas secara detail karena ini bersinggungan dengan perempuan ya, dengan cewek. Karena aku cowok dan aku tidak terlalu paham mengenai cewek. Ketika ada masalah, apa sih yang dia butuhkan, apa sih yang dia mau lakukan. Kalau di video sebelumnya itu kan tentang cowok, ketika cowok tuh ada masalah tuh apa sih yang dibutuhkan, apa yang akan mereka lakukan. Kalau cowok kan ada man cave, dia butuh man cave. Sesuatu hal yang tidak dibutuhkan banget, tapi sebisa mungkin tuh ada di saat cowok tuh butuh. Tapi di video ini kita akan membahas cewek yang sebisa mungkin aku akan mencoba menjelaskan kepada kalian semua dari apa yang ku dapatin dari teman-temanku cewek, atau juga aku melihat dari saudara-saudaraku yang perempuan, apa sih yang mereka butuhkan di saat mereka lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran, dan segala macam lainnya, dinamika-dinamika dalam kehidupan mereka. Oke, mungkin terlihat jawaban yang akan standar ya, yang akan ku kasih ke kalian, akan ku sampaikan ke kalian. Tapi ini sebenarnya yang paling dibutuhkan menurutku sendiri. Ini adalah hal yang paling dibutuhkan untuk para cowok-cowok di luar sana, jika kalian punya pasangan atau kalian punya saudara perempuan, dan sangat memang pasti akan dilakukan oleh semua perempuan, semua cewek-cewek di luar sana. Palingnya sekitar 90 sampai 85 sampai 90% lah. Rata-rata cewek, rata-rata perempuan di luar sana ketika ada masalah yang mereka butuhkan dan pengennya mereka itu kita sebagai pasangannya, kita sebagai cowok, kita sebagai temennya, kita sebagai saudaranya, yang harus kita lakukan itu seperti apa. Masih di segmen masa lalu dan efek dominonya ya. Sebenarnya yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh beberapa perempuan atau kebanyakan perempuan cewek di luar sana, yaitu pertama yang dibutuhkan itu adalah telinga. Kenapa aku bisa bilang telinga? Contohnya ya, aku sebagai cewek punya pasangan, punya pacar. Ketika aku ada masalah, pasti aku butuh telinga untuk mengeluarkan emosiku, butuh orang yang mendengarkan segala macam emosi-emosiku. Aku capek kenapa, aku ada masalah apa, pasti aku butuh orang untuk mendengarkan semua keluh kesahku. Bagi yang gak punya pacar, gak punya pasangan, atau masih jomblo saat ini, atau memilih jomblo saat ini, kalian lebih percaya sama teman atau sama keluarga? Ini beda-beda ya, maksudnya beda-beda ketika seorang cewek itu punya pacar, pasti tujuan utamanya itu adalah ke pasangannya, yang dimana orang terdekat lah, bisa dikatakan seperti itu, orang terdekat kedua setelah keluarga. Terus gimana yang gak punya pasangan? Apakah kalian prefer bercerita ke teman kalian, ke sahabat kalian, atau ke keluarga, atau enggak dua-duanya? Atau kalian lebih nyaman untuk memikirkan semua permasalahan kalian yang ada di diri kalian itu dengan diri kalian sendiri? Dari beberapa teman-teman yang aku kenal, beberapa cewek-cewek yang aku kenal, mereka lebih senang menceritakan ke teman-temannya, ke sahabat-sahabatnya yang menurut mereka itu bisa ngertiin posisi mereka pada saat itu. Tidak bisa dipungkiri juga ketika udah punya pasangan tapi tetap ceritanya ke teman, karena faktor kenyamanan untuk bercerita itu preference masing-masing ya, tidak bisa menuntut untuk bercerita langsung ke pasangan. Itu kadang juga malah menuai perdebatan dan malah membuat hangat suatu hubungan itu. Karena aku punya temen, dia punya pacar, dia punya pasangan, tapi dia lebih suka cerita ke aku dan ke teman-temanku yang lain, dan yang dia rasa, oh nih orang mau ngedengerin gitu loh.
Yang pertama itu yang dibutuhkan itu adalah telinga, yaitu orang yang mendengarkan. Dan apa sih yang diinginkan oleh seorang cewek, seorang perempuan itu di saat lagi ada masalah? Yang dibutuhkan para wanita yang kulihat itu ada dua tipe. Yang pertama dia menyendiri. Yang kedua dia mencari keramaian. Yang tipe penyendiri ini mungkin dia lebih me time ya, ketika ada masalah dia lebih memilih untuk misalnya pergi nongkrong sendiri atau pergi shopping sendiri, melakukan hal-hal yang dia suka lah sendiri. Dan yang kedua, tipe yang kedua itu mencari keramaian, ya dia mencari teman-temannya untuk nongkrong biar suasana hariannya dia itu rame, tidak sepi. Karena menurut dia ketika menghabiskan energinya bersama teman-temannya, semua permasalahannya tertutupi sementara loh ya. Jadi ketika cewek itu marah dan capek dengan semua permasalahan-permasalahan yang ada di hidupnya, yang dibutuhkan itu yang pertama adalah orang yang mau mendengarkan. Jadi buat kalian yang punya pacar, tolong ketika cewek kalian itu lagi banyak pikiran, jangan sekali-sekali kalian melupakan. Dalam artian udah sama-sama tahu ya. Jadi si cowok udah tahu, si cewek udah menyampaikan. Jadi si cowok udah tahu permasalahan yang dihadapi oleh cewek dan tahu kalau cewek itu lagi ada masalah, dan si cewek sudah menyampaikan kalau aku lagi bete, aku lagi banyak masalah. Udah. Terus yang kedua, yaitu bentuk dia mengekspresikan semua pikiran-pikirannya itu dengan cara apa yang diinginkan. Bisa dengan cara dia me time dulu, atau dia mencari keramaian bersama teman-temannya. Masih di dalam segmen masa lalu dan efek dominonya, biasanya dan kebanyakan itu cewek-cewek yang kayak gini, yang dibutuhkan itu adalah orang-orang terdekat untuk menjadi pendengar, dan yang diinginkannya itu adalah me time atau berkumpul hangout sama teman-teman untuk menghilangkan atau meredakan sementara emosi-emosi yang ada di dalam dirinya. Itu biasanya di masa lalunya, pada saat mereka masih kecil, di saat mereka masih remaja. Ini juga udah sering aku ngomongin, udah aku sampaikan juga di video-video sebelumnya, yaitu tidak mendapatkan eksistensi dari orang-orang terdekat. Pada saat kecil mungkin pada saat kecil ketika ada masalah, tidak ada orang-orang terdekat yang bisa mengerti, tidak ada orang-orang terdekat yang mau mendengarkan semua keluh kesahnya. Jadi dia mencari orang lain untuk menjadi seorang yang mau mendengarkan. Atau di saat mencari orang lain untuk menjadi seorang pendengar tidak diketemukan, ya dia pergi untuk mencari ketenangan dengan cara dia me time, entah dia menghabiskan uang jajannya untuk makan, atau mengajak teman-teman yang lain, ayo hangout yuk ke mall misalnya, menghabiskan energi, menghabiskan waktu untuk melakukan apa yang dia sukai. Semua video-video sebelum ini pun juga itu aku coba meriletkan ya, mencoba meriletkan dengan kejadian-kejadian masa lalu yang mungkin kita semua sudah mengalami, kita semua sudah merasakan. Jadi no hard feeling ya untuk beberapa kalian yang mungkin tidak relate, cepat atau lambat pasti kalian akan juga merasakan hal itu. Mungkin caranya aja yang berbeda, mungkin juga kejadiannya aja yang berbeda gitu. Tapi gini, kenapa pada saat kalian cewek-cewek itu memilih untuk diam pertamanya, pada saat awal kalian lebih memilih untuk diam ketika ada masalah? Apakah kalian merasa di saat itu kalian bisa untuk menyelesaikan masalah kalian, atau kalian sudah tidak percaya lagi dengan keberadaan orang lain di sekitar kalian yang bisa membantu meringankan sedikit masalah kalian? Karena menurutku gini, aku mencoba untuk memposisikan sebagai cewek, dan untuk cewek-cewek di luar sana mungkin ketika kalian tidak percaya sama pasangan kalian atau pacar kalian, dan kalian juga tidak percaya sama orang-orang terdekat kalian, yaitu keluarga atau sahabat-sahabat, yang karena udah tahu jelek-jeleknya kalian seperti apa, kalian mencoba untuk mencari orang lain, it mean orang baru misalnya, untuk bercerita. Dan lebih seringnya pasti yang kudapatin adalah cewek ketika ada masalah itu pasti ceritanya ke cowok, tidak ke sesama cewek. Ya aku menyadari juga, aku sebagai cowok kadang kalau aku ada masalah aku cerita ke sesama cowok, malah yang kudapatin kayak
respon yang kurang. Ya karena mungkin aku juga terlalu berharap kepada temanku untuk menjawab sesuai dengan apa yang aku mau pada saat itu. Tapi kalau cewek, lebih kebanyakan seringnya juga aku melihatnya itu ceritanya ke lawan jenis. Dan kalian para cowok-cowok, kenapa kalian suka menyalahartikan ketika cewek sedang galau, ketika cewek sedang ada masalah? Kalian mengartikan bahwa oh nih cewek percaya sama aku dan bisa nih aku deketin. Kenapa? Karena menurutku, kenapa cewek suka cerita kepada cowok lain, ke teman-teman yang cowok? Karena mungkin pada saat itu teman-teman cewekku tidak bisa aku percaya untuk nge-keep rahasiaku, dan aku lebih memilih cerita ke cowok karena pada saat itu aku bermasalah dengan cowok atau bermasalah dengan keluarga, yang dimana seorang cowok pasti punya pikiran yang lebih realistis. Ketika ada masalah ya hadapin, kalau misalnya nggak bisa ya sudah. Dan kalian untuk para cowok-cowok, jangan pernah memaksimalkan atau memanfaatkan momen-momen dimana ketika kalian punya teman atau kenalan yang cerita ke kalian di saat mereka ada masalah. Jangan pernah memanfaatkan momen itu untuk langkah awal kalian mendekati si cewek itu. Karena sebagai cewek itu pasti tidak segampang itu untuk jatuh cinta atau suka atau percaya, yang dimana itu pasti ke jenjang yang lebih dari sekedar teman. Kalian gak mau kan punya kenalan cewek, punya teman cewek yang bertemannya hanya sebentar? Karena ketika cewek itu sharing cerita ke kalian, kalian memanfaatkan momen itu untuk ngasih perhatian lebih, ngasih pendekatan dan lain-lain. Padahal dalam beberapa kasus cewek itu hanya bercerita kepada cowok pada saat dia ada masalah, itu hanya membutuhkan dari dua tadi yang aku bilang, hanya membutuhkan telinga untuk mendengarkan semua permasalahannya, semua keluh kesahnya, semua unek-uneknya. Jadi jangan pernah punya pikiran, oh ini orang merespon nih sama aku karena dia mau cerita. Alah, jangan pernah kayak gitu. Jangan pernah cuman modal ngertiin kondisi dan bersedia untuk mendengarkan semua keluh kesahnya. Cinta, kasih sayang, rasa suka, kemudian status jadi pacaran, itu gak segampang itu. Gak cuman metode pendekatan yang ngasih perhatian lebih kemudian pacaran, enggak. Kalau gitu psikolog di luar sana yang laki-laki, yang pasiennya cewek, bisa punya berapa pacar itu. Mungkin gitu sih sudut pandangku mengenai cewek di saat ada masalah, apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Itu yang dibutuhkan yaitu pertama yaitu orang lain yang mau mendengarkan semua unek-uneknya, semua permasalahannya. Yang mereka butuhkan itu adalah waktu yang dimana bisa ia gunakan untuk meluapkan segala kesenangannya. Ya itu tergantung masing-masing individu ya, kesenangannya seperti apa. Tapi harapanku semoga kalian menghabiskan waktu dengan semua permasalahan yang ada demi kesenangan kalian, itu yang kesenangan yang baik-baik saja, tidak yang merugikan diri sendiri, tidak yang merusak harga diri kalian sebagai perempuan, tidak merusak reputasi kalian. Karena di zaman sekarang ya, menurutku itu merusak reputasi diri sendiri itu lebih gampang dibandingin menjaga reputasi nama baik kita. Teknologi digital makin gila. Jejak rekam digital itu tidak bisa dihilangkan sampai kapanpun. Satu story, satu postingan yang membuat reputasi kalian anjlok, walaupun kalian minta hapus, ada aja orang yang sudah nge-record, nge-save, nge-screenshot, nge-sharein. Jadi untuk cewek-cewek aku cuma mau bilang, harga kalian itu mahal. Jangan sampai dan jangan mau ketika kalian diobral atau dibuat murah oleh lingkungan kalian. Di video kali ini mungkin gini aja, karena aku nggak bisa banyak berkata-kata karena aku
tidak terlalu mengetahui secara lebih dalam mengenai cewek itu seperti apa, karena aku pun masih belajar untuk memahami perempuan, cewek-cewek itu maunya seperti apa dan yang diinginkan itu seperti apa. Thank you udah nonton, jangan lupa subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Klik like, komen sebanyak-banyaknya kira-kira apa aja nih yang mau dibahas untuk kedepannya. Terima kasih. See you in the next video. Dadah.